Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qayyum Mafid, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar Linux di Ubuntu. Oke, baik. Mari kita mulai pembahasan. Baik, di sini ada beberapa daftar pembahasan pada video kali ini. Yang pertama ada navigasi sistem file, manajemen file dan folder, pengelolaan file teks, hak akses dan kepemilikan, informasi sistem, perintah jaringan, manajemen paket atau APT, manajemen layanan dan sistem D, manajemen pengguna dan pembersihan maintenance. Oke, mari kita mulai pembahasan yang pertama, yakni navigasi sistem file. Oke, kita langsung coba ya perintah-perintah pada navigasi sistem. Yang pertama, untuk menampilkan directory saat ini, kita bisa menggunakan pwd. Nah, kita ada di directory home Avik. Kemudian lanjut, untuk melihat isi directory pada Avik ini, kita bisa menggunakan ls. Nah, seperti ini ada desktop, dokumen, dan directory lainnya. Dan kemudian untuk menampilkan isi directory dengan cukup detail, kita bisa menggunakan lsl. Nah, di sini ada size dari direktorinya, kemudian ada tanggal dari dibuatnya direktori, kemudian di sini ada group, kemudian ada pemilik direktori, dan di sini ada akses pada direktori. Oke, lanjut. Untuk menampilkan file tersembunyi, kita perlu menggunakan ls, kemudian a. Nah, titik-titik ini adalah bagian dari file tersembunyi pada Linux, seperti .config, .judge, .bash, history, .bash logout, dan lain-lain. Oke, lanjut. Kemudian untuk berpindah dari directory satu ke directory lain, kita bisa menggunakan cd. Kita akan coba cd. Misalnya kita akan masuk ke directory download. Langsung saja download. Nah, kita sudah berada di directory download. Nah, untuk kembali ke directory dulu, kita bisa tekan cd saja. Nah, kita sudah kembali ke directory itu. Kemudian, jika kita ingin menampilkan struktur dari directory dengan lebih detail, kemudian ada visualnya, kita bisa menggunakan tree. Nah, seperti ini. Jadi ini ada susunan dari directory. Ya, ada snap berisi Firefox, berisi common, dan lain-lain. Ini lebih memudahkan karena ada visualnya. Namun untuk menggunakan tree ini, kita wajib untuk menginstalnya terlebih dahulu dengan menggunakan sudo apt install tree. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu. Oke, baik. Di sini kita akan praktek untuk manajemen file dan folder. Yang pertama, kita akan membuat file kosong dengan perintah touch. Kita buat touch, misal file baru.txt. Kita enter. Nah, kita coba untuk mengeceknya. ls. Nah, ini sudah ada untuk file baru.txt. Kemudian kita akan membuat sebuah folder atau directory baru. Caranya kita menggunakan mkdir. Misalkan kita buat folder baru. Kita enter. Oke, kita akan ngecek. Nah, folder baru sudah terbuat. Kemudian kita ingin menyalin file nih. Kita akan mencoba untuk menyalin file baru. Kita gunakan cp file baru.txt, file baru, misalkan file baru 2 txt. Kita ls. Nah, salinan file baru sudah dibuat. Nah, kemudian kita ingin memindahkan atau mengganti nama file. Nah, kita akan mencoba untuk memindahkan dan mengganti nama file. Kita coba untuk mengganti nama file baru 2, mv file baru 2, kita ganti 22 saja, txt file baru 2. Nah, seperti ini. Jadi file baru 2.txt kita ganti menjadi file baru 22.txt. Kita enter. Kita coba cek. Nah, file sudah diganti ya namanya, jadi 22.
Kemudian kita akan memindahkan file baru 22 ini ke folder baru. Caranya kita move file baru 22.txt menuju ke folder baru. Enter. Kita akan masuk ke folder baru. Jadi folder baru. Kita enter. Nah, kita akan cek apakah sudah masuk. Nah, folder baru 22 file baru 22.txt sudah masuk ke dalam folder baru. Kita akan kembali jadi. Nah, kemudian kita akan coba untuk menghapus file. Kita akan menghapus file ini ya, file baru ini. Kita menggunakan rm file baru .txt. Kita cek. Nah, file baru sudah tidak ada ya, karena sudah terhapus. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menghapus direktori dan isinya. Caranya sama, kita menggunakan rm, cuman kita tambahkan -r. Kemudian kita akan coba untuk menghapus folder baru. Enter. Kita cek. Folder baru sudah terhapus. Kemudian kita ingin menampilkan informasi detail file. Kita akan mencoba mengecek new page ini. Caranya start new page. Enter. Dan di sini ada nama filenya, ada size-nya, ada device, ada adjust, ada modify, ada change, dan ada bird. Jadi menampilkan detail file yang kita tuju seperti itu. Baik, kita akan mempraktekkan bagian pengelolaan file teks. Pertama, untuk menampilkan isi file, kita bisa menggunakan cat text.txt. Kita enter, nah akan muncul isi pada text.txt. Kemudian untuk menampilkan isi file per halaman, kita bisa menggunakan misalkan file text.txt. Nah, ini sudah per halaman. Untuk keluar kita bisa menggunakan view. Nah, untuk menampilkan 10 baris pertama dalam teks, kita bisa menggunakan head -n 10. Jadi kita menggunakan 10 karena kita ingin menampilkan 10 pertama. Misalkan file .txt. Nah, menampilkan 10 baris pertama ya, termasuk ini. Nah, untuk menampilkan 10 baris terakhir, mirip, cuman kita menggunakan tail n 10 file .txt. Nah, ini 10 baris terakhir dari 11 sampai 20. Editor teks berbasis terminal, kita bisa menggunakan nano. Misalkan nano text.txt. Nah, ini sudah masuk pada teks editor berbasis terminal. Kita bisa mencoba teks. Untuk penyimpan kita bisa Ctrl O, Enter. Untuk keluar kita bisa Ctrl X. Nah, untuk teks editor tingkat lanjut berbasis terminal kita bisa menggunakan Vim. Kita coba Vim file.txt. Nah, kita sudah sampai pada halaman teks editornya. Nah, dan untuk teks editor berbasis GUI atau jika kita pakai desktop, kita bisa menggunakan Gedit. Kita coba Gedit text.txt. Nah, kita sudah masuk pada Geditnya. Namun untuk menggunakan Gedit dan menggunakan Vim, kita wajib menginstalnya terlebih dahulu menggunakan sudo apt. Nah, untuk selanjutnya ada hak akses dan kepemilikan.
Nah, pada hak akses dan kepemilikan ini ada beberapa perintah, yakni memberikan hak eksekusi, lalu ada mengubah pemilik file, dan mengubah pemilik dan grup file. Yang pertama, memberi hak eksekusi. Nah, untuk memberi hak eksekusi ada dua cara. Yang pertama, chmod ugo plus atau minus rwx file. Nah, O ini berarti user, atau G berarti group, atau O berarti author atau selain user atau group. Nah, plus minus ini merepresentasikan untuk plus berarti kita memberikan hak akses terhadap suatu file. Nah, untuk minus kita tidak akan memberi hak akses. Nah, untuk RWX ini R artinya read, jadi kita memberikan atau tidak memberikan hak akses terhadap read. W ini untuk write dan X ini untuk execute. Kita bisa memilih salah satu dari ini. Dan kita tambahkan file yang ingin kita beri hak atas eksekusinya. Kemudian cara yang kedua ada menggunakan nomor. Nah, nomor ini setiap digit dari nomor ini mempresentasikan untuk digit pertama sebagai user, digit kedua sebagai group, dan digit ketiga sebagai author. Nah, 7 berarti user memiliki hak penuh akses. Jadi 7 ini didapat dari read 4, write 2, dan execute 1. Nah, untuk 6 dalam grup berarti grup memiliki hak eksekusi atas read dan write. Atau jika kita jumlah ada 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, untuk O atau authors hanya memiliki hak eksekusi atas read atau membaca, yakni 4. Kita bisa lihat di sini ada 4. Ya. Kemudian mengubah pemilik file. Untuk mengubah pemilik file kita bisa menggunakan chown user kemudian file yang akan kita ubah kepemilikannya. Nah, untuk mengubah pemilik dan group file kita bisa tambahkan group di sini. Titik 2 kemudian group. Jadi user dan group. Kemudian kita klik atau kita ketik file yang ingin kita ubah pemilik dan grup suatu file tersebut. Baik, di sini kita akan menjalankan perintah pada hak akses dan kepemilikan. Pertama ada chmod untuk memberi hak eksekusi. Misalkan chmod kita gunakan G atau group plus W, write. Jadi artinya kita memberikan hak write atau menulis untuk grup. Misalkan file no.txt. Kita cek file no.txt. Di sini memiliki hak write dan write pada grup. Kemudian yang kedua kita menggunakan chmod lagi, namun di sini kita pakai penomoran untuk mengatur hak akses secara manual. Misalkan kita chmod 770. Nah, artinya di sini user dan group memiliki hak penuh atas file. Namun untuk author atau lainnya tidak memiliki hak akses apapun atau nol. Kita file no.txt. Enter, kita akan cek lagi lsl. Nah, pada bagian file no.txt kita bisa lihat untuk grup tidak memiliki hak apapun, namun untuk author tidak memiliki hak apapun, namun untuk user dan group memiliki hak penuh atas file. Oke, lanjut untuk mengubah kepemilikan file kita bisa menggunakan chown. Misalkan chown sudo chown budi misalkan. Kita ubah kepemilikannya terhadap txt. Kita enter. Nah, kita cek untuk filenya. Nah, pada text.txt kepemilikan sudah menjadi milik Budi. Chown ini juga bisa digunakan untuk mengubah kepemilikan group. Caranya chown sudo, jangan lupa sudo chown misalkan Budi dari grup admin, ya dari grup admin. Kita ubah misalkan file no.txt. Kita enter. Nah, kita cek untuk perubahannya. Nah, file no sudah berubah dari yang tadi awalnya Afik, ya file no Afik menjadi Budi admin, seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke bagian informasi sistem. Langsung saja untuk perintah-perintahnya.
Yang pertama untuk informasi kernel dan sistem kita bisa menggunakan uname A. Di sini ada informasi kernel dan sistemnya. Kemudian untuk versi lengkap Ubuntu kita bisa menggunakan lsp garis bawah realis A. Nah, di sini ada distributor Ubuntu, description Ubuntu 24 LTS, rilisnya atau versinya 24.04, codename no. Untuk detail hostname dan OS kita bisa menggunakan hostname JTL. Nah, ini detail dari host dan hostname-nya ada static hostname, ada econame, ada hardware model, ada firmware date, dan ada firmware ID. Semuanya lengkap ada di sini. Kemudian untuk melihat proses yang sedang berjalan, kita bisa menggunakan top. Enter. Nah, ini adalah proses yang sedang berjalan ya, secara real time. Untuk keluar kita bisa tekan Q. Nah, untuk versi interaktif dari top sendiri, ada yang namanya htop. Cuman wajib untuk menginstalnya terlebih dahulu menggunakan sudo apt install. Karena kita sudah menginstal, langsung saja top. Nah, ini lebih interaktif. Ya, ada warna-warnanya, ada pokoknya lebih interaktif lah. Kita bisa klik di sini, klik. Nah, untuk melihat informasi disk, kita bisa menggunakan df. Nah, di sini ada informasi dari disk ya, yang sedang terpakai maupun tidak. Dan juga di sini ada size-nya atau ukuran pada disk tersebut. Nah, selanjutnya untuk melihat folder atau ukuran direktori tertentu, kita bisa menggunakan du sh. Misalkan saya ingin melihat ukuran direktori saya. Nah, 262 MB untuk ukuran direktori AVIC. Lanjut, untuk melihat memori atau RAM yang digunakan, kita bisa mengetik free. Nah, use 1 GB, free-nya 600 MB. Baik, kita akan mencoba untuk perintah pada jaringan. Yang pertama, kita akan mencoba untuk menguji koneksi ke internet. Kita bisa menggunakan ping google.com. Enter. Nah, untuk keluar kita bisa menggunakan Ctrl C. Nah, untuk menampilkan IP address dan interface kita bisa menggunakan IPA. Dan untuk menampilkan routing table kita bisa menggunakan IPL. Nah, jika kita ingin mengkonfigurasi koneksi atau network manager, kita bisa menggunakan nmgl5. Nah, untuk mengambil konten dari web, kita bisa menggunakan curl. Namun untuk menggunakan curl sendiri, kita harus menginstalnya menggunakan sudo apt install. Langsung saja kita gunakan untuk curlnya. Misalkan curl, kita tulis untuk websitenya https, misalkan kita ambil dari Wikipedia, www.wikipedia.org. Nah, ini mengambil file HTML-nya ya dari Wikipedia tersebut. Nah, untuk mengunduh file dari web, kita bisa menggunakan widget. Misalkan widget https www.wikipedia.org. Nah, kita menyimpan file index.html pada web wikipedia.org. Nah, untuk menampilkan port aktif, kita bisa menggunakan netstart. Namun, untuk netstart ini kita harus menginstal sudo apt install nettools terlebih dahulu. Sudo apt install nettools. Nah, karena kita sudah menginstalnya, langsung saja kita akan coba untuk netstart-nya. Kita bisa ketik netstart tool. Nah, akan menampilkan port-port yang aktif.
Oke, lanjut. Kita akan menuju ke manajemen paket atau APT. Nah, untuk memperbarui daftar paket, kita bisa menggunakan sudo apt update. Sudo apt update. Kita enter sama kita. Nah, kita tunggu untuk update-nya. Nah, selesai. Paket sudah terupdate. Nah, untuk mengupgrade semua paket, kita bisa menggunakan sudo apt upgrade. Upgrade. Enter. Kita tekan Y. Dan kita tunggu untuk proses update upgrade-nya. Nah, ini sudah selesai untuk proses upgrade-nya. Nah, kemudian untuk menginstal paket, kita bisa menggunakan sudo apt install. Misalkan kita install chk rootkit. Sudo apt install chk rootkit. Kita ketik. Nah, ini sudah selesai untuk proses instalasinya. Kemudian lanjut. Untuk menghapus paket, kita bisa menggunakan sudo apt remove. Misalkan sudo apt remove. Kita misalkan ingin menghapus paket frame. Ya. Nah, paket frame sudah terhapus. Kemudian, eh, jika kita ingin menghapus paket plus konfigurasinya, kita bisa menggunakan sudo apt purge. Misalkan sudo apt purge. Misalkan kita ingin menghapus paket tree, ya. Nah, kita yuk. Nah, paket dan konfigurasi berhasil dihapus. Nah, eh, jika kita ingin menghapus paket tidak terpakai, kita bisa menggunakan sudo apt auto remove. Misalkan sudo apt auto remove. Kita bisa menggunakan Y. Nah, selesai. Nah, apabila kita ingin menginstalasi file .deb lokal, kita wajib menggunakan sudo ya. Sudo dkg di neopatch 7 4 all deb. Enter. Neopatch sudah terinstall. Baik, kita sudah sampai pada manajemen layanan dan sistem D. Langsung saja kita praktekkan untuk komen-komennya. Yang pertama, untuk melihat status sistem, kita bisa menggunakan sistem CTL status. Ini ada state, degraded ya. Untuk keluar kita bisa tekan Q. Baik, untuk menjalankan service, kita bisa menggunakan sudo system start. System start. Maaf, sistem CTL start. Misalkan kita ingin menjalankan sistem Linux ya, untuk server. Semaka 123. Kita cek sudo sistem CTL status. Nah, service sudah enable, sudah aktif running. Nah, untuk menghentikan service, kita bisa memakai sistem CTL stop. Kita coba sistem CTL sudo ya, jangan lupa sudo sistem CTL stop. Ini. Oke, kita cek. CTL status. Nah, sistem inactive atau dead ya. Nah, untuk restart service kita bisa gunakan sistem CTL start. Sistem CTL
Store, eh, restore ya, restore. Oke, jadi service ini sekarang sudah terrestore. Kemudian untuk menjalankan service di saat booting, kita bisa menggunakan sistem CTL enable. Enable ini. Baik, kita akan cek sistem CTL status ini. Nah, service sudah enable ya. Nah, untuk menonaktifkan saat boot, kita bisa menggunakan sistem CTL disable. Sistem CTL disable. Ini. Maaf, salah ketik. Sudo sistem CTL disable. Ini. Nah, kita cek. Nah, sistem sudah disable ketika booting. Nah, untuk melihat log error pada sistem D, kita bisa menggunakan journal CTL minus XA. Nah, jadi ini log log error ya pada sistem D. Eh, Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam manajemen pengguna. Nah, pada manajemen pengguna ini ada beberapa komen. Yang pertama, untuk menambahkan user baru, kita bisa menggunakan add user. Sudo add user. Sudo add user. Misalkan user baru. Kita enter. Oke, kita buat passwordnya ya. Untuk full name-nya nanti bisa kita atur lagi. Kita ketik Y. Nah, user baru sudah terbuat. Kemudian untuk menghapus user, kita bisa menggunakan sudo del user. Sudo del user. Nah, misalkan di sini saya ingin menghapus user baru. Kita enter. Nah, user baru sudah terhapus. Nah, untuk menambahkan user ke dalam grup sudo, kita bisa menggunakan sudo user mode ag sudo user mode ag sudo. Kita masukkan misalkan user Budi ya. Saya tadi sudah membuat user baru bernama Budi. Kita enter. Nah, Budi sudah masuk ke dalam grup sudo. Jadi Budi sudah bisa memakai komen sudo. Nah, untuk mengubah password user, kita bisa menggunakan sudo password. Misalkan saya ingin mengubah passwordnya si Budi. Password. Nah, password si Budi sudah terubah. Eh, Baik, kita masuk ke sesi terakhir, yakni pembersihan dan maintenance. Ada beberapa perintah. Pertama, untuk menghapus change dari apt, kita bisa menggunakan sudo apt clear. Jangan lupa untuk passwordnya. Nah, just apt sudah terhapus. Nah, untuk menghapus dependensi tidak terpakai, kita bisa menggunakan sudo apt auto remove ya. Sudo apt auto remove. Kita tunggu. Nah, dependensi sudah terhapus. Nah, untuk menghapus log lama lebih dari 3 hari, kita bisa menggunakan journal CTL seperti ini. Journal CTL vacuum ya untuk menghapus. Time untuk waktunya kita gunakan 3D, artinya 3 days. Kita enter.
Untuk mereset sistem kita bisa menggunakan sudo input ya, kita bisa enter. Mematikan sistem kita bisa menggunakan sudo shutdown. Kalau kita tekan enter, otomatis sistem akan mati. Baik, terima kasih telah menyimak video pembahasan Linux Ubuntu ini sampai selesai. Saya Muhammad Kawil Mafik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.